Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jamaah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di Masjid Baitul Tazkir untuk mengikuti kajian rutin hari Kamis pada siang ini ba'da zuhur. Salawat dan salam marilah kita sama-sama panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarga, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan setelah ba'da zuhur, kita lanjut pada kajian rutin yang insya Allah pada hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Asep Masdinar LC, dan kemudian beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan akan membawakan tema mengislah diri dan orang lain. Kemudian bagi para jamaah dan juga yang mengikuti di Zoom, apabila nanti di akhir ceramah apabila ada waktu diperkenankan untuk memberikan pertanyaan, dan insya Allah jika ada waktu memungkinkan kita bisa sama-sama mendengarkan jawaban dari Ustadz. Baik, untuk selanjutnya marilah kita sama-sama simak kajian hari ini pada Ustadz Asep Masdinar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wansur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat, karunia serta nikmat-Nya, sehingga syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah, diawali dengan salat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Ilmu yang kita kaji, yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah, manfaat dunia sampai akhirat. Ilmu yang bukan cuma sekedar tahu, tapi bisa berbuah amal soleh dan kebaikannya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Tema pada kesempatan kali ini yaitu mengislah diri dan juga orang lain. Karena kalau kita baca surah Al-Hujurat ayat 10, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala diingatkan kita, sesungguhnya kita nih orang-orang beriman. Dan kalau misalkan ada selisih paham antara diri kita dan juga orang lain, fa aslihu baina akhwaikum, hendaklah kita mengislah, mendamaikan ataupun memperbaiki diri kita dan juga orang lain. Islah itu bukan cuma sekedar mendamaikan, tapi juga memperbaiki diri. Sebagaimana kita tahu, ketika kita menyatakan diri menjadi seorang muslim, maka setiap muslim punya kewajiban mengislah diri, menyelamatkan diri kita, dan juga berusaha mengislah orang lain. Jadi setiap kita punya kewajiban yang sama. Mengislah ini bukan cuma sekedar tugas dari Allah Subhanahu wa taala kepada para alim ulama, tapi Allah Subhanahu wa taala juga membebankan kepada kita sebagai seorang muslim. Oleh karenanya, tujuan dari mengislah itu adalah takwa. Wattaqullah. Kalau misalkan sumbernya dari takwa, sumbernya dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang akan terjadi dan akan kita dapatkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat ini banyak tentu bentuknya. Pahala jelas, dan juga kebaikan dunia insya Allah juga akan kita dapatkan. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, salihin salihatin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat berikutnya dari ayat 11 sampai ayat 13 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjabarkan kepada kita nih Pak, bagaimana sih cara kita mengislah diri, memperbaiki diri, dan juga memperbaiki orang lain, serta mendamaikan dua pihak yang sedang berselisih paham. Yang pertama kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Jangan sampai ada di antara kita kalimat merendahkan orang lain. Jadi kalau kita mau mengislah diri dan ataupun mengislah orang lain, jangan sampai ada sikap, ucapan, tindakan yang merendahkan orang. Barangkali kita sudah sering bahas Pak. Bukan cuma sekedar ucapan kadang Pak. Lirikan mata aja bisa merendahkan itu. Betul nggak? Mata sinis sama mata ridho sama apa beda Pak? Beda. Kalau mata sinis biasanya gimana Pak mandang orang? Agak sedikit miring, betul? Ya, kayak ngintip-ngintip gitu. Arahnya ke depan tapi agak sedikit ke samping. Biasanya begitu. Sama kayak senyum. Senyum sinis sama senyum tulus beda apa sama? Seringlah kita bahas ini mah. Pasti beda. Kalau senyum tulus itu biasanya kiri kanan simetris sama tinggi. Tapi kalau senyum sinis biasanya salah satu doang tingginya. Itu karena cuma kagak enak dilihat orang. Betul. Gitu doang. Maka kalau misalkan kita mau mengislah orang, nggak boleh kita satu diangkat, satu diinjak. Emang kalau misalkan kita jadi jembatan, Pak, jembatan aja kita udah lelah tuh diinjak-injak orang. Injak sebelah sini, injak sebelah sini, betul. Ya, berat memang. Tapi insya Allah kalau niatannya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka jangan sampai ada kata-kata dan sikap kita merendahkan orang lain. Ini bukan gaya orang-orang beriman. Insya Allah. Jadi kalau orang beriman itu Pak, bawaannya husnuzon aja insya Allah. Ya, kalau kita udah cinta, mahabbah, taat kepada Allah, kalimat merendahkan nggak boleh tuh, nggak bakal ada. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk benar. Tapi kalau merasa diri paling benar, biasanya tipu daya setan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk soleh. Tapi kalau ngerasa diri paling soleh, biasanya udah tipu daya setan. Betul ya? Yang pertama, jangan gampang merendahkan orang lain. Yang kedua, wala tanabazu bil alqab. Ini kalau ke orang lain, Pak. Kalau ke diri kitanya, wala talmizu anfusakum. Itu dulu gitu ya. Jangan juga kita merendahkan diri sendiri. Banyak Pak cara merendahkan diri sendiri itu. Dari attitude, sikap, bahkan terlihat dari performanya. Pakaian bisa mencerminkan seseorang, meskipun kita dilarang untuk menilai seorang dari tampilan luarnya. Betul. Tapi kalau pertama kali kita ketemu orang, yang pertama dilihat apa? Coba. Penampilan. Kita baca misalkan Syama'il Muhammadiyah gitu ya, yang menjelaskan tentang bagaimana pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tampilannya, Pak, yang ditulis oleh Imam Hadis, ya Imam Tirmizi itu, yang sering dibahas oleh guru-guru kita biasanya. Bagaimana tampilan Rasulullah ketika berhadapan dengan orang lain, penuh wibawa, Pak. Betul ya? Pakaiannya rapi, wangi, rambutnya disisir, meskipun agak sedikit panjang sebahu. Yang penting rapi. Kita mah panjang doang. Disampo kagak. Bangun tidur kayak singa. Ini Rasul yang mana kan begitu ya? Ganteng Rasul mama. Bukan cuma ucapan yang begitu luar biasa mempesona dan berkesan begitu. Tampilan luarnya aja
berkesan. Masya Allah. Kayak orang sini gitu. Betul? Kalau orang sini ketemu orang, wis, kira-kira orang udah paham belum? Dari BC ya Pak? Bea cukai ya Pak? Gitu kira-kira Pak. Pakai pangkat, luar biasa. Mirip-mirip pilot begitu kan. Tampilan nih Pak. Kenapa coba kita punya uniform juga beda-beda setiap instansi? Ya biar kelihatan, biar nggak salah orang. Dari ngelihat tampilan aja ketika pas baris, apel siaga bareng misalkan gitu. Tahu, ini bea cukai, ini bagian pajak, ini bagian yang lain. Begitu kira-kira. Tampilan nih Pak. Jangan merendahkan diri. Baru kalau kita udah mulai bercengkrama, terlihat siapa diri kita. Cara duduk, betul Pak? Cara bersikap. Bahkan untuk menjadi customer service itu ada sekolahnya loh Pak. Ya, ada sekolahnya. Belajar dia, di training kalaupun dia nggak pernah sekolah. Gimana caranya dia bisa nahan emosi ketika ada pelanggan yang tengil. Kerjanya komplain aja, kalau dibilangin lah ada pinteran dia. Ada nggak begitu? Hah? Masya Allah. Tapi kita diusahakan sabar. Kira-kira begitu. Ketika kita sudah mampu menjadikan diri kita nih bisa dilihat orang lain dan juga bisa menjaga marwah martabat diri kita, maka biasanya baru kita bisa mengislah orang lain. Lah kalau kita aja udah nggak ada tampilan untuk didengarkan dan juga dihargai oleh orang lain, repot Pak. Sebagaimana Rasulullah dulu, ya, suku Khazraj sama Aus itu nggak pernah akur Pak di Madinah, perang saban hari. Bertahun-tahun ini dua suku perang di Madinah. Tapi ketika Rasul datang, gitu ya, damai di dua suku yang berperang turun-temurun sudah. Kenapa demikian? Tampilan Rasul meyakinkan. Tampilan performanya bagus dilihat orang. Amanah terkenal Pak. Karena sebutan Al-Amin itu nggak pernah ada orang yang mendapatkan julukan itu sebelum dan juga setelah Rasul. Masya Allah. Cuman Rasul yang dapat julukan Al-Amin. Terkenal beliau. Baru bisa dua mendamaikan yang sedang berselisih paham. Berikutnya ikhwatal iman rahimakumullah. Ketika kita mau berusaha mendamaikan dan mengislah orang lain, wala tanabazu bil alqab. Jangan manggil-manggil orang dengan panggilan yang buruk. Kalau mau manggil orang tanya Pak, kira-kira panggilan apa yang paling disukai sama dia? Oh gitu. Kadang kita saking dekatnya, aibnya yang kita panggil. Betul? Keling. Biasanya kalau panggilan keling buat siapa nih? Rada-rada gelap. Betul Pak? Kulitnya mendung mulu. Ya. Peyang, panjul gitu ya. Meskipun kita deket banget ya. Kalau temen mau bercanda mungkin gitu. Nggak ada niatan merendahkan. Cuman kalau lagi hati lagi pada bengkok gitu Pak. Suka baper itu. Hati-hati. Betul ya? Makanya kalau Islam menjaga. Sebelum itu terjadi jangan. Sama kayak kita manggil-manggil istri kita juga sama kan. Sering banget dicontohin kalau kita pas hadir di walimatul urus gitu ya. Ada kiai menjelaskan tentang bagaimana romansanya Rasulullah keluarganya. Romantis betul Pak. Rasul dengan para istrinya. Ya sering banget dikasih contoh bagaimana Ibunda Aisyah dipanggil oleh Rasulullah. Apa panggilannya Pak? Ya Humairah. Kenapa dipanggil ya Humairah coba? Wahai pipi yang kemerah-merahan tuh. Ibunda Aisyah ini putih. Kalau beliau malu biasanya warna pipinya berubah merah. Kita jangan protes lagi. Ustaz, bini kita kan nggak putih. Ya jangan dipanggil juga ya aswad, dia aswad. Hitam, marah dia. Hitam gak hitam. Manis, betul Pak? Nggak ada. Pernah dengar nggak putih-putih manis ada? Ya kan? Yang repot kalau hilang manisnya Ustaz. Tinggal. Manis terus lah insya Allah ya. Insya Allah. Tapi saya yakin Pak, selagi masih orang Indonesia, bukan hitam. Betul ya? Namanya sao. Kematangan gitulah kira-kira. Hitaman negro, betul ya?
Iya, Somalia, no, begitu ke Sudan, beneran hitam kalau itu. Indonesia mah saya lihat jarang yang hitam banget. Cuman sao gitu ya, sao matang. Cantik insya Allah. Yang penting imannya, amin ya robbal alamin. Kira-kira istri kita cantik nggak? Dulu gitu aja. Kalau sekarang masih luar biasa, masya Allah. Ya nggak apa-apa. Bohong juga dapat pahala kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita mau mendamaikan orang, Pak, nggak mungkin kita pakai panggilan yang buruk. Ini mohon maaf cerita di negeri entah berantah begitu ya. Habis ada pemilihan pemimpinnya, ada ribut terpecah dua, ada cebong, ada kampret. Sekarang udah nggak zaman, Pak. Orang-orang beriman ini anti yang begituan. Beda pilihan biasa lah. Gitu ya. Jangan. Yang bagaimana kita ini diajarkan siapapun jadi pemimpin, yang penting kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Itu. Ayo berlomba karena kita sedang beramal soleh. Siapa yang paling bagus amalnya, dia yang paling banyak pahalanya. Begitu selesai sudah. Setuju ini? Setuju? Jangan sampai begitu lagi. Ya, mudah-mudahan sejarah kelam tuh jangan sampai diulangi. Kan yang ribut kita orang, Pak. Orang-orang yang memang baca Quran. Orang-orang yang memang ramein masjid. Tapi cuman beda pilihan pada berantem. Kan aneh begitu. Itu ilmunya pada kemana kan begitu ya. Saya mau bicara bukan orang sini. Insya Allah orang sini mah sama. Ya, insya Allah. Jangan ada panggil-panggilan yang buruk. Bahkan kalau ada nama-nama yang nggak bagus diganti kan sunnahnya. Karena nama itu adalah coba nanti di yaumil qiyamah di padang mahsyar, Pak, ketika di hadapan miliaran orang dipanggil nama kita. Biasanya kan nama itu sebuah harapan dari orang tua. Kayak nama saya dah, Asep Mas Dinar. Biasanya saya diejekin, Pak, udah Mas Dinar. Keren banget tuh, serakah bener. Nama adik saya lebih keren lagi, Pak. Kalau nggak percaya, lihat kakaknya, Dolar. Percaya nggak? Ya ilok saya bohong atuh. Kan begitu ya. Coba tuh. Yang namain saya kakek semua, Uyut. Uyut bukan kakek, Buyut. Abangnya Dinar, adanya Dolar. Zaman dulu udah terkenal tuh. Tahun 91 adik saya lahir. Uyut saya udah kenal Dolar, Pak. Hebat kan? Abangnya mata uang katanya. Adiknya juga harus mata uang. Satu katanya di Arab Timur Tengah, satu lagi di Amerika. Wede. Sampai sekarang kagak diganti itu. Masuk pesantren mau diganti katanya. Namanya asalnya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Di ijazah mas sampai sekarang namanya tetap panggilan nih, Pak. Ya, Ahmad, Muhammad, artinya kan bagus. Betul? Orang-orang yang terpuji, orang-orang yang sangat dicintai, begitu, masya Allah, insya Allah. Ikhwan iman rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mau mengislah diri dan juga orang lain, Pak, ijtanibu katsiran minazzon, jauhi banyak prasangka. Nggak mungkin hati kita nih nyatu kalau kita banyak curiga. Sama orang curigaan, waspada mah perlu. Tapi kalau udah sampai ke curiga, apalagi udah sampai nimbulin buruk sangka, ini yang repot. Kita nih diajarkan untuk banyak berbaik sangka, husnuzon, begitulah kira-kira. Kalau kita nilai orang, misalkan kalau banyak buruk sangka, repot, Pak. Gitu ya. Tapi kalau kita menimbulkan dan juga mendahulukan baik sangka, ngelihat yang lebih tua, kita bilang sama diri nih, ya Allah luar biasa ya. Beliau ini lebih tua, mungkin lebih banyak amalnya ketimbang saya. Karena beliau hidup lebih dulu. Ngelihat anak kecil, oh luar biasa, Masya Allah. Mungkin dosanya lebih sedikit ketimbang saya, karena dia masih muda. Kira-kira kalau kita ngelihat orang kacamatanya model kayak gitu, Pak, enak nggak? Hah? Enak. Tapi kalau kita ngelihat orang kacamatanya udah salah, cara pandangnya salah, biasanya reaksinya juga salah. Betul. Datang tiba-tiba ada anak muda,
kuping bukan cuma ditindik Pak, pakai botol, tutup botol sini. Ada nggak yang begitu Pak? Antingnya pakai tutup botol. Baju robek-robek ya kan, tato sekujur badan, sholat di masjid Baitul Tazkir. Yang pertama kali ada dalam pikiran Bapak apa kira? Ayo, ya nggak pernah kejadian sih jadi nggak tahu gitu. Cuman kebanyakan DKM yang pertama kali dilihatin sama dia apanya coba? Hah? Kotak amal Pak. Aman nggak kunci? Kunci ada kunci. Ya, udah jelek aja kita kadang. Betul ya? Ini sih emang kadang udah jadi kebiasaan banyak orang, kira-kira begitu. Kebanyakan kita emang melihat orang dari tampilan. Gitu. Ini bahaya ikhwatal iman. Kita cukup menjaga begitu kira-kira. Maka kalau kita misalkan sibuk sama banyak prasangka, repot Pak. Nggak bakalan kita bisa bekerja dengan tulus dan baik ikhwatal iman. Gitu ya. Kita kadang buruk sangka sama orang, aduh enaknya dia kerjanya cuma sedikit tapi kok banyak dapatnya. Dikit-dikit dapat promosi, dikit-dikit dapat promosi. Nah kita ini, Romana capek banget begitu. Kalau kita mikirnya begitu. Tapi kalau misalkan kita mikirnya cara pandang orang betul-betulan orang beriman Pak, lain. Yang paling banyak kerja, yang paling banyak pahalanya. Wah seru nggak begitu? Kira-kira kalau terus begitu dan jadi budaya kita, kerjanya terus serius, semangat gitu ya, tulus. Kira-kira dikasih nggak hadiah nanti sama Allah? Dikasih? Dikasih Pak. Ada yang jadi tim penilai khusus itu. Nanti ketika pas tiap bulan, ada kan biasanya tuh di lembaga, instansi, perusahaan ya kan. Man of the match kalau bahasa permainan sepak bola mah. Woi, bulan ini siapa nih yang paling bagus kinerjanya? Asep Mas Dinar. Oh, cakep nggak begitu? Amin. Aminin aja dulu. Kan saya mah nggak kerja di sini, nggak jadi saingan kita, betul. Dikasih hadiahnya pasti Pak. Ada orang yang bakalan menilai kerjaan kita. Jangan takut, begitu kira-kira. Buat orang-orang yang beriman jangan khawatir udah. Apalagi kalau misalkan kita buruk sangka sama Allah, waduh paling celaka kita Pak. Ya, suuzon, takut besok kita nggak dapat makan, itu sudah merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? Terkadang kita marah, betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak direndahin orang, misalkan begitu ya. Ada yang ngejek, betul Pak? Asmanya yang begitu agung. Padahal kita punya pikiran jelek, besok kita bingung, takut nggak makan, itu sudah merendahkan Allah. Betul nggak kira-kira? Hah? Lah Allah Subhanahu wa Ta'ala nyiptain makhluknya, kira-kira udah disediain belum semua fasilitasnya ketika dia hidup? Udah. Lah kita manusia sama Pak. Bahkan ketika umur kita 4 bulan dalam kandungan kelar udah. Bikat birizkihi wa ajalihi wa syakiyun aw sa'idun, masyaallah. Semua udah beres gitu ya. Udah selesai. Ditulis rizkinya, ditulis ajalnya. Kita nih nanti menjalani kehidupan enak ataupun sulit. Udah semua kelar nih. Kalau misalkan kita punya keyakinan yang sama seperti itu, insya Allah kita bakal baik sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang manusia apa kalau kita mau belajar baik sangka sama Allah, cuman butuh waktu. Ya, cuman butuh waktu biasanya. Oh iya, baru nyangkut gitu tuh, baru nangkep. Mungkin ada sebuah cerita gitu ya, yang diceritakan oleh Agim dalam sebuah bukunya tuh. Saya baca begitu. Ada tukang tape nih Pak di Bandung. Kalau misalkan dia dagang tape, setiap pagi ini jam 6 kalau dia datang ke terminal, itu biasanya udah jalan nih. Dari terminal kampungnya sampai ke kota. Lewat dari jam 6 pokoknya udah ketinggalan aja. Kira-kira begitu. Jadi setiap jam 6 pagi udah harus sampai di terminal biar naik mobil. Satu ketika dia ngelewatin sawah, kepleset Pak, tapenya jatuh ampar-amparan. Kesel nggak kira-kira? Mana diburu-buru begitu ya, jatuh gitu ya, sesa-sesanya begitu ya, mengapa yang penting bisa jualan gitu. Tetap dipaksain datang Pak, akhirnya jam 6 lewat Pak, mobil yang biasa dia tumpangin kagak ada. Ngomel-ngomel lagi dia, ya Allah, apes amat nih Ari begitu kira-kira. Tadi lewat sawah kepleset jatuh, udah sampai terminal mobilnya udah pergi.
pulang sambil ngedumel, Pak. 4 jam kemudian dia dengar kabar tuh, begitu ya. Ternyata mobil yang biasa ditumpakin sama dia untuk pergi ke kota tempat dia jualan, kecelakaan Pak, nyemplung ke jurang. Semua penumpangnya meninggal dunia kecuali ada satu orang yang nggak mati. Siapa? Dia tukang tape. Orang kagak ngikut. Tadi pagi dia ngomel-ngomel tuh. Udah kepleset, ketinggalan. Betul ya? Tapenya ampar-amparan. Jam 10 siang nih, belum ganti hari. Udah ngucapin Alhamdulillah. Ya Allah, kalau saya nggak kepleset dan saya pergi itu ngikut rombongan itu, saya barangkali nggak. Kadang manusia gitu, Pak. Ya, baru sadar, baru paham maksud daripada Allah Subhanahu wa taala ngasih ujian dalam kehidupan. Emang terkadang butuh waktu aja. Kalau kita udah sadar, insya Allah, oh iya, ya. Gitu kira-kira. Maka mudah-mudahan ketika kita banyak baik sangka sama Allah, Allah kan bilang dalam sebuah hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi. Aku itu bagaimana prasangka hambaku terhadapku. Jadi kalau kita mudah-mudahan punya prasangka baik terus sama Allah, insya Allah. Kemarin saya juga punya cerita nih Pak, ceritanya gitu. Kami datang ke daerah Cianjur, dakwah gitu ya, sana ngasih pengajian gitu. Pulang ceritanya biasanya lewat Jonggol pulang pergi. Ini temen ada ngasih masukan, coba kita lewat Padalarang Ustaz. Siapa tahu kita lewat tol nanti agak sedikit lengang gitu biar cepet nanti sebelum maghrib udah sampai. Taib, ayo berangkat. Qadarullahnya Pak gitu ya. Ada mobil dua mobil kapur gitu, 2 mobil truk. Ini lambat banget. Emang diurus sama Allah nih Pak. Dilambatin. Lewat kenceng. Datang lagi ketemu lagi. Kayak gitu sama tuh, pelan banget. Lewati lagi kenceng lagi. Enggak taunya pas sampai kilometer 60 arah sini pulang, kita ditelepon sama teman. Ustaz lagi di mana? Kilometer 60 nih, Bang. Wah, kebenaran tuh. Calon besan keluarga aneh kecelakaan. Coba tolong dah dilihat. Kita bawa mobil 2, Pak, karena kita bawa sembako juga. Alhamdulillah tuh. Jadi alhamdulillah orang kecelakaan. Maksud cerita nih ya. Coba ini, Pak. Di kilometer 56 ada kecelakaan, itulah rombongan calon besan saudara kami gitu ya. Masya Allah, mobilnya ringsek tapi orangnya alhamdulillah cuma ada aja yang pada bengkak gitu ya, yang pada memar. Kejadian kemarin tuh hari Sabtu. Masya Allah, ini nggak ada P3K Pak ceritanya gitu ya. Nenek-nenek yang hadir di situ biasanya pakai minyak but-but, tahu minyak but-but ya. Coba Pak, temen kami itu ke Ciranjang, ke Cianjur bawa minyak but-but. Heran nggak Pak? Kita mau ke Cianjur, dia bawa minyak but-but buat apaan? Nggak taunya itu buat ngobatin orang yang kecelakaan. Pertolongan dari Allah udah disiapin coba Pak. Ya, udah disiapin jauh-jauh hari. Kita nih sambil pulang ngobrolin itu aja. Ya Allah, kita tadi ditahan-tahan supaya ketemu tuh. Ya, coba kalau tadi lancar kagak ketemu, kita kagak bisa dapat amal soleh tuh nolongin orang yang kecelakaan. Tabrakan beruntun 4 begitu Pak. Masya Allah, di tol. Ini salah satu bukti ikhwatal iman rahimakumullah. Bahkan ketika Allah mau ngasih pertolongan aja udah disiapkan jauh-jauh hari. Teman kita bawa minyak but-but coba. Makin minyak itu doang udah diolesin semua yang memar-memar tuh. Alhamdulillah. Masya tuh ikhwatal iman. Kalau kita mau baik sangka. Berikutnya, kalau kita mau mengislah orang lain, wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Jangan hobi dah nyari celah. Kalaupun kita mau nyari celah, Pak, itu karena emang ada tugas kita dari Allah, dari agama untuk mengislah orang-orang di sekeliling kita. Istri, anak, saudara, boleh tuh kita cari celahnya, bukan buat diumbar tapi untuk diislah, di repair sama kita, diperbaiki. Nah, papa dengar kamu di sekolah kayaknya suka banget buat onar ya. Kalau memang betul ayo nak perbaiki, ada masalah apa bilang sama ayah. Misalnya Pak,
Harus tahu kita. Tanya sama gurunya. Tanya sama temennya. Apa yang dilakukan sama anak-anak kita bersama mereka. Begitu. Ya. Lihat juga istri kita. Gaul sama siapa nih istri kita? Betul? WA-nya kira-kira banyak ngomongin siapa? Ngomongin apa? Kan begitu, Pak. Harus tahu kita. Karena kita khawatir nanti ada celah setan masuk ke dalam rumah tangga kita yang akan menghancurkan keharmonisan keluarga. Begitu, ya. Kita ngelihat saudara salah, jangan diantepin, Pak. Kalau kita sayang, minimal kita ngasih nasihat. Bang, jangan lupa amanah orang tua. Misal ini mah kan begitu ya. Abang kan yang paling tua nih, dikasih amanah ketika orang tua meninggal dunia. Sekarang hartanya abang yang nguasain tuh. Saya mah kagak minta, cuma ngingetin abang. Abang punya adik banyak, kasih dah adik-adik tuh harta warisan. Karena ada harta mereka di harta abang. Woi, berani begitu, Pak? Diem baik. Kita mah mampu, ikhwatal iman. Bukan kita pengen dikasih, betul ya? Makanya tadi ayat ketika islah, Pak, wattaqullah, ada takwa kepada Allah. Kita sayang nih sama saudara, abang kita lagi kebetulan, betul ya? Lah ingetin nih ya, ada harta orang lain di harta abang. Keluarin abang, titipan dari orang tua dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala buat saudara kita yang lain. Begitu, insya lihat temen romanya males banget sholat. Bang, sholat yuk, duluan dah. Sholat yuk, dulu dah. Nitip sekalian. Ada yang begitu, Pak, iseng. Betul ya? Ngaji yuk, ntar dah. Udah hatam gua, gitu. Lewat Zoom kan bisa, gitu. Betul, Pak? Misal nih, sabar. Dakwah memang begitu. Pelan-pelan, tapi jangan pernah lelah kita ngingetin orang. Kira-kira begitu ya. Maka kalau misalkan kita udah jadi kebiasaan gak pernah mau nyari celah orang lain, insya Allah terjaga nih prasangka kita. Prasangka jelek sama orang tuh kalau terkadang kita banyak dengar cerita dari orang lain tentang aib dan juga celahnya. Berikutnya, wala yaghtab ba'dukum ba'do. Udah kelihatan nih celah dan aib saudara kita, maka diperintahkan berikutnya, larangannya jangan digibahin, tapi diperbaiki. Begitu. Udah tahu celahnya nih, udah tahu kekurangannya, kasih nasihat, jangan. Begitu kira-kira, Pak. Diingetin betul. Jangan. Bang, jangan dah. Harta-harta haram dibawa ke rumah gitu. Rugi, Pak. Udah bagus rumah tangga kita harmonis. Anak-anak kita soleh-soleha, hafalan Qur'annya banyak. Jangan sampai masuk ke dalam perutnya barang haram. Rugi, Pak. Cakep nggak, Pak? Cakep. Ingetin sebelum terlalu jauh dia, agar taubatnya lebih mudah dan lebih cepat. Kalau semuanya soleh, insya Allah ya, semuanya bakalan mudah urusannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan tuntunan, insya Allah. Sampai jam berapa kita? Sampai selesai. Terakhir. Berarti itu yang keberapa? Yang kelima. Kita ulangi. 1, kalau kita mau mengislah diri dan orang lain. 1, jangan merendahkan orang. Yang kedua, jangan manggil panggilan yang jelek. Yang ketiga, jangan banyak curiga. Yang keempat, jangan ngorek-ngorek kesalahan orang. Yang kelima, jangan menggibah kesalahan orang lain. Tapi kalau kita mau nyampaikan, Pak, sampein. Itu bukan gibah namanya. Gibah itu kan kalau kita ngomongin kejelekan orang, udah hafal dah begitu ya. Yang terakhir, yang keenam, inna akramakum indallahi atqakum. Kita diingetin tuh, yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling takwa. Kalau udah mulia di sisi Allah, gampang, Pak, nyari kemuliaan dan juga kedudukan di hadapan hamba-hamba Allah. Karena nggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan hamba-hambanya direndahkan oleh orang lain. Betul ya? Lihat bagaimana orang-orang soleh diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teramat mudah bagi Allah mengangkat ataupun menjatuhkan seseorang. Ya,
Ada orang yang dari pedalaman karena mungkin dia tulus dakwahnya mengajarkan, diangkat sama, wah, dihalang-halangin nggak bisa Pak, tetap hebat, maju terus. Ada yang begitu. Ada juga yang ketika dibuka aibnya sama Allah Subhanahu wa taala, jabatan, harkat, martabat, hartanya nggak laku udah. Setiap orang namanya disebut dia udah nyumpah serapah begitu. Ada yang begitu orang? Ada. Orang-orang jahat di negeri kita kalau disebut namanya udah langsung tuh, betul ya? Alah gitu. Disumpah-sumpah salah nama orang. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka cari ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu insya Allah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jangan heran Pak, orang soleh tuh biasanya rewel kalau masalah taat. Dia mungkin nggak banyak bicara, tapi kalau misalkan ngelihat kita lupa, ngelihat kita lalai, dia pasti akan memberitahukan kepada kita, memberikan peringatan dan juga memberikan dorongan untuk kita semakin dekat dan soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita punya teman-teman alhamdulillah ini banyak-banyak ahli ngaji semuanya, masya Allah, betul ya, ahli-ahli tilawah, betul, tilawah, tidur di lantai ya, tilawah Quran insya Allah gitu ya. Maka mudah-mudahan ikhwatal iman semakin erat kita, apalagi hubungan kita ini dieratkan karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan semakin berkah ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Ayo jadikan di tempat kerja kita bukan cuma sekedar mencari dunia, tapi juga kita bisa mencari surga. Bahkan kita berharap kepada Allah nih, bukan cuma kita kumpul di dunia, tapi juga mudah-mudahan bisa kumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kajiannya. Kemudian dari jemaah sekalian yang hadir di masjid ataupun di Zoom, apakah ada pertanyaan? Oh, silakan Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pertanyaannya sama Pak. Ya, ini pertanyaan kita semua begitu. Emang problematikanya kira-kira begitu. Nggak berasa kita kadang jatuh kepada dosa-dosa yang tadi memang jadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita gitu, upaya kita agar jangan sampai jatuh ke lubang yang sama, kira-kira begitu. Menjaga hatilah kira-kira gitu ya. Pertama, sadari ikhwatal iman rahimakumullah, yang punya kesalahan bukan cuma orang lain. Kita pun sama. Kalau kita hanya sibuk membicarakan aib orang lain pun punya lisan seperti kita. Gitu. Teman-teman yang biasa kita ajak bicara, satu saat kalau misalkan dia lagi bermasalah sama kita, berpotensi besar membicarakan kita juga kepada orang lain, rugi kita, kan begitu ya. Yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita udah sadar nih orang lain pun punya lisan yang berpotensi membicarakan aib diri kita, maka bagi orang-orang yang beriman itu bukan aibnya yang penting Pak, tapi bagaimana caranya mengislah saudaranya.
Yang ada di benak pikiran itu bukan membicarakan kepada orang lain, tapi bagaimana kekurangannya ini sampai ke telinganya dengan cara yang baik. Jangan sampai malah kita membuka aibnya. Contoh misalkan kalau kata Imam Syafi'i, kalau kita mau mengislah orang kan jangan di halayak ramai. Itu bukan mengislah namanya. Itu sedang merendahkan dan menghina, kata Imam Syafi'i. Begitu ya. Kita belajar dari Imam Ahmad bin Hambal ketika menegur santrinya, Pak, yang sudah dianggap sudah menjadi soko guru begitu ya. Beliau datangnya pada malam hari, udah gitu berbisik lagi, Pak. Masya Allah. Datangnya malam hari, berbisik juga. Nah, tadi siang aku melihat engkau menopangkan kaki ketika engkau mengajar santrimu. Aku tidak pernah mengajarkannya kepada, maka esok jangan pernah engkau ulangi lagi. Bayangin, Pak, bukan pelajarannya yang salah, cuman dia menopangkan kaki. Jadi ternyata ada seorang guru nih penting. Kakinya ditopang aja udah nggak dinilai nggak sopan. Masya Allah. Apalagi ada yang ngajarin sambil merokok. Waduh, bingung dah. Itu mah jangan ngarep dah. Muridnya nggak ada yang ngerokok. Menopangkan kaki saja sudah ditegur sama Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua. Yang ketiga, ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita suka ngebicarain aib orang, Pak, jujur nih hati kita nggak bakalan bersih. Semakin kelam nih hati, semakin jauh hati kita dengan orang yang sedang kita gibahin. Pasti itu. Hati kita nih, Pak, kalau ada orang yang lagi nggak seneng sama kita, berasa nggak? Tahu nggak? Dia nggak ngomong sama kita, lagi benci sama kita, tapi kita bisa ngerasain nggak dia kayaknya lagi kurang nyaman sama kita? Bisa nggak? Bisa. Itulah hebatnya hati, nurani itu. Ya, antara nurani dengan tipu daya setan dekat. Emang lagi kurang bagus hati kita hubungannya sama dia. Lisan kita biasanya diuji, keluar nggak nih? Padahal dia punya utang, enak banget tuh. Ya, dia punya utang ya kan, lupa. Lagi pas datang kayaknya melas-melas, gila ditagih, marah. Luar biasa. Nih kata ibu. Jadi untuk menjaga kita nih jangan sampai jatuh kepada tadi gitu ya, menjaga hati dan lain sebagainya, jangan deket-deket dengan mereka yang hobi bergibah. Itu dulu dah. Islam tidak mengajarkan memang, Pak, untuk pula pilih orang gitu yang sama kita bicara begitu ya, tapi kita harus mawas diri. Kenapa kita diajarkan untuk dekat-dekat sama orang soleh? Karena kalau misalkan kita banyak bergaul sama orang yang belum soleh, apalagi dia emang ahli berbuat maksiat, khawatir ikhwatal iman bukan kita bisa mewarnai mereka, tapi justru mereka mewarnai diri kita. Tapi kalau kita dirasa sudah cukup mumpuni, ilmu ada, ketahanan iman kira-kira ada, maka justru hukumnya wajib gitu ya, wajib mengingatkan saudara kita yang lupa dan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi caranya gimana? Jangan dekat. Ada majelis gibah, pergi. Kadang kan kita emang saya kan kagak ngomong Ustaz, ngedengerin doang. Sama nggak, Pak? Hah? Sama. Kadang di dalam hati iya juga. Nah itu sama. Bener juga tuh. Nah udah masuk deh kita. Jangan, Pak. Ya, ngedengar sama bicara kira-kira sama tuh. Dosanya mah sama. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tapi saya yakin lah insya Allah orang sini mah kagak sempet ngomongin orang. Gitu. Insya Allah. Orang sibuk terus, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Pak Ustadz. Baik, Budi, apakah ada lagi atau cukup? Dari Zoom mungkin Mas Adis tidak ada ya? Baik, apabila tidak ada karena waktu sudah menunjukkan pukul 13, marilah mungkin kajian hari ini akan kita tutup. Mohon kesediaannya Ustadz, setelah ditutup mungkin kita doa bersama. Kami dari DKM Masjid Baitul Tazkir, mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Sebelum kita meninggalkan majlis yang mulia ini, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi maksud dan tujuan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya, dan ketika kita sudah menggapainya, Allah Subhanahu wa taala menitipkan berkah di dalamnya. Dan juga kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur panjang untuk taat ibadah,
memberikan keberkahan kepada keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, dititipkan anak keturunan yang saleh dan saleha, berkah usaha dan rezeki kita diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang mudah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين